informasi kemana kami tidak tahu apa-apa mengenai pembangunan posyandu, mengenai jalan, itu segalanya kami tidak tahu. Kita mau ke luar negeri juga sekarang, kalau tidak punya akte kelahiran tidak diterima, apalagi dia naik haji. Kalau tidak punya akte kelahiran tidak diterima sekarang, Bu. Soalnya kemarin belum punya akte kelahiran anak saya bingung. Kalau dia tidak punya akte kelahiran itu di sekolahnya tidak diterima. Sejak tahun 2008, Indonesia kan memiliki apa yang dikenal dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa amanat di dalam undang-undang itu kan mengharuskan lembaga-lembaga publik, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, untuk menyediakan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satu amanatnya tentu dengan membentuk PPID. Nah, dengan amanat undang-undang itu kita mulai membentuk komisi informasi. Terbentuknya KAI, terus kita lanjutkan dengan pembentukan PPID. Karena masyarakat sangat membutuhkan informasi, ingin tahu bagaimana perkembangan dan kemajuan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang cukup luar biasa di Lombok Barat ini adalah teman-teman di komunitas dengan menggunakan pendekatan program ini, pendekatan Community Access to Information ini, mereka menjadi satu komunitas yang itu aktif mendorong keterbukaan informasi publik melalui pendekatan yang berbasis persoalan di komunitas. Saat itu muncul, saya melihat ada keresahan ibu-ibu khususnya. Karena mereka anaknya mau sekolah ya, udah mulai tahun ajaran baru. Di dalam sebuah acara kumpul-kumpul yang kami lakukan, muncullah keresahan itu. Nah, karena memang saya tidak mau mendampingi dengan saya mematok harus saya memulai dari isu mana. Jadi benar-benar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya mereka juga mau memperjuangkannya secara konsisten gitu. Masyarakat meresahkan persoalan anak-anaknya 90% tidak punya akte kelahiran. Nah, oleh karena itu saya menanyakan apakah mereka sudah tahu informasinya. Ternyata mereka tidak tahu apa-apa. Yang mereka tahu bahwa ada orang yang mau menguruskan tapi dengan biaya yang sangat mahal. Alasan saya nggak piran, keduan informasi doan biaya mahal, terus tambah sidang, terus berembe, napi si tak bayar sidang ni ke, searan sidang jok pengadilan, bu napi si tak berbayar, berdoin anak semeni, bu terkenain semeni, bu berembe, macam biaya bolak balik ke jok Mataram, bu pira, nah ye ni ke bu berembe entan, bu biaya mahal, bu pira, bu napi penghasilan tu doan, sajari suami dan menyukup. Terus penghasilan gaji 40 ribu per hari. Dia berkena lamun terpakai calo je sejutaan wah ya terbakar. Namun tak untung harap informasi. Nah ya. Sebelumnya kami bersama Ibu Aminah itu mencari informasi bersama-sama ke Dukcapil mengenai ke akte kelahiran. Saya sebagai pengemudi, bisa dibilang begitu, dan Ibu Aminah sendiri bersama-sama kami meminta informasi dari Dukcapil. Kalau sudah ada informasi, saya informasikan ke masyarakat bagi ibu-ibu. Kalau kita ketemu juga, bagaimana informasinya? Oh begini informasinya, Bu. Oh iya, kalau begitu kan sudah diketahui informasi, sudah kita bagi informasi sama ibu-ibu jadinya, sama masyarakat. Nah itu. Yang saya lihat adalah mereka punya antusiasme yang luar biasa, terutama karena aktor-aktor penggeraknya ini adalah ibu-ibu dari kader posyandu di daerah setempat. Ini yang menjadi modal dasar kita untuk mendorong kampanye keterbukaan informasi publik itu dimulai dari komunitas. Nah, komunitas nantinya akan menyebarluaskan ke komunitas yang lain
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di komunitas dengan menggunakan pendekatan hak atas informasi. Karena hak atas informasi kan sebarannya sangat luas. Jadi bisa digunakan untuk akses informasi anggaran, informasi kesehatan, Jamkesmas, BOS, jalan yang rusak dan lain sebagainya. Itu informasinya bisa diperoleh dengan jaminan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Kalau masyarakat kami, insya Allah kami coba bagaimana melayani dia supaya lebih enak. Sehingga ada seperti Ibu Aminah, semua itu kita coba bagaimana bantu masyarakat. Lewat mereka kelompok-kelompok yang begini itu, termasuk dengan JMS kami kerjasama, jaringan masyarakat sipil, kami kerjasama juga, silahkan. Mereka punya kader-kader, bawakan kami. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang sangat bagus bagi pemerintah, karena pada saat kita melakukan permohonan informasi, kita harus jelas menerangkan dalam surat permohonannya, surat itu mau digunakan untuk apa, jenis informasi apa yang mau didapatkan, dan juga ingin mendapatkannya dalam bentuk apa. Jadi di salah satu sisi, undang-undang ini melindungi pemerintah dan masyarakatnya. Daftar informasi publik itu termasuk profilnya dinas itu sendiri, terus kemudian dokumen anggarannya, renstranya, program kerjanya, jadi semua sudah terakses semua. Sebelum adanya undang-undang informasi ini, kita hanya sekedar diam diri. Sejak program ini, kita menjadi merasa terpanggil untuk mencari informasi karena keingintahuan kita. Karena dengan adanya undang-undang KIP ini, kita merasa agak bebas lah untuk mencari informasi. Pak Gubernur itu sebenarnya ke depan itu kan dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, diharapkan masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan di NTB ini terutama. Jadi mereka diharapkan juga melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan APBD-nya. Kalau kita melihat bahwa ketika PPID itu bisa menyediakan informasi dengan baik dan saat ini sedang meningkatkan kapasitas untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat, kemudian kita akan lihat bagaimana warga memanfaatkan informasi itu untuk perbaikan pelayanan publik. Di satu sisi apabila antara warga dan PPID ada deadlock permintaan informasi, maka kemudian disinilah fungsi Komisi Informasi untuk menyelesaikan, khususnya dengan pertama adalah pendekatan mediasi. Jadi menyadarkan PPID atas hak warga dan menyadarkan juga warga bagaimana prosedur permintaan informasi yang sudah diatur mekanismenya di undang-undang dan regulasi terkait. Ada 3 komponen pemerintahan yang baik, yaitu 1 akuntabilitas, yang kedua partisipasi, yang ketiga transparansi. Nah, keterbukaan informasi publik ini itu sudah mencakup 2 komponen yang tadi, yaitu transparansi dan partisipasi, di mana dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa juga berpartisipasi untuk melihat bagaimana pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi dalam melaksanakan kegiatan atau pelayanannya kepada masyarakat. Dan juga harapan ke depan, banyak juga aktor perempuan yang lain yang mengikuti jejak-jejak Ibu Aminah dan Ibu Nurul, karena informasi itu sangat banyak, tapi sangat sedikit yang menggunakan. Jadi harus lebih banyak lagi aktor-aktor lain yang mengakses informasi, supaya keterbukaan informasi ini benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Bersyukur ibu-ibu yang sudah bisa menyekolahkan anaknya, bisa kemana, bisa kerja, kayak apa, kalau sudah punya akte kelahiran sekarang.